Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Ervianingsi, Sarjana Farmasi Magister Sains. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Farmasi di Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem DEI, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sendiri itu merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction merupakan interaksi antara saya dan sesama mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya anut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Jadi mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Mata kuliah ini terbagi menjadi mata kuliah teori dan praktikum. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi farmasi. Dan mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi-Solid merupakan mata kuliah yang berisi pokok-pokok bahasan yang memberi pengetahuan tentang desain formula, pengembangan sediaan liquid dan semi-solid yang meliputi prinsip formulasi, teknologi pembuatan, permasalahan dalam produksi, dan proses kontrol kualitas sediaan baik pada proses pembuatan maupun pada proses evaluasi sediaan akhir. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara memformulasi, menyiapkan, dan mengevaluasi sediaan liquid dan semi-solid. Kegunaan dari mata kuliah ini yaitu dalam pelayanan kefarmasian di berbagai sarana di instansi farmasi yang ada. Contohnya yaitu dalam pelayanan resep yang berisi sediaan semi-solid seperti salep contohnya ya. Jadi seorang farmasis harus mampu menyiapkan resep tersebut dengan memperhatikan kompatibilitas antara bahan agar menghasilkan sediaan yang bermutu. Hal ini sesuai dengan salah satu profil lulusan yaitu sebagai praktisi farmasi industri. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot 2 SKS dan 2 SKS untuk teori dan 3 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah farmaseutika dasar yang berada di semester 2 dan teknologi farmasi sediaan solid yang berada di semester 3. Selanjutnya saya akan memasuki pada aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya bawakan. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, maka saya harus menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian akan menurunkan CPMK dan kemudian CPMK akan menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi yang salah satunya yaitu praktisi farmasi industri. Adapun capaian pembelajaran tersebut yaitu sikap pertama, menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian keterampilan umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum selanjutnya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian masuk ke keterampilan khusus yang pertama,
mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan terapi. Kemudian keterampilan khusus berikutnya mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perencanaan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat. Kemudian pengetahuan berikutnya mampu menguasai berbagai macam zat aktif, struktur kimia, indikasi efek samping, interaksinya yang bersumber dari tanaman serta hewan baik di daratan maupun di lautan yang dapat berfungsi sebagai obat, senyawa berkhasiat yang ada di dalamnya, serta memberikan efek farmakologi. Kemudian, pengetahuan berikutnya mampu mengklasifikasikan berbagai zat aktif, zat tambahan dan fungsinya pada pembuatan sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi, rute pemberian, aspek farmakodinamik dan farmakokinetik. Selanjutnya, dari sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan sebutan CPMK menjadi 3 bagian CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menghasilkan berbagai formulasi sediaan farmasi liquid dan semi-solid. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguraikan tahapan-tahapan dalam pembuatan sediaan farmasi liquid dan semi-solid. Selanjutnya, CPMK ketiga, mahasiswa mampu menentukan berbagai jenis evaluasi sediaan farmasi liquid dan semi-solid. Selanjutnya, dari CPMK kemudian akan dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK tersebut. Sub CPMK tersebut terbagi menjadi 9 bagian. Bagian yang pertama berisi perkembangan sediaan liquid dan semi-solid. Bagian kedua berisi sediaan sirup dan eliksir. Bagian ketiga berisi sediaan emulsi. Bagian keempat berisi sediaan suspensi. Bagian kelima berisi biofarmasi sediaan perkutan. Bagian keenam berisi sediaan krim. Ketujuh berisi sediaan salep. Bagian ke-8 berisi sediaan gel. Dan yang terakhir berisi sediaan pasta. Dan untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dan berbagai jurnal untuk mendukung materi yang saya bawakan di dalam kelas. Jadi jurnal yang dibahas baik berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional guna mendukung materi yang akan saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang telah saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau sering dikenal dengan sistem SCL. Sistem Student Learning Center merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran interaktif atau lebih dikenal dengan interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua yaitu think pair share, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Yang ketiga, studi kasus atau base case study, yaitu dengan cara mengambil berbagai kasus sebagai contoh bagaimana sediaan emulsi itu menggunakan bahan yang larut dalam minyak lemak seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan pembelajaran proyek kooperatif atau project based cooperative learning, yaitu sebagai contoh mahasiswa akan diberikan suatu formula sediaan krim, kemudian dijelaskan perhitungan bahannya dan cara pengerjaannya sehingga sediaan yang dihasilkan lebih baik dan bermutu. Adapun platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas yaitu LMS.
Jadi LMS itu digunakan di mana mahasiswa tersebut dapat mengisi absen kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang akan diberikan oleh dosen. Itulah model interaksi yang saya bawakan di dalam kelas pada model pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem atau aspek assessment. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan telah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan itu sendiri dimulai. Hasil assessment yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuannya secara mandiri. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah teknologi farmasi, sediaan liquid dan semi solid yang kebetulan saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa. Bisa dipimpin oleh Sri. Silakan. Baik, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa hari ini kita akan membahas materi mengenai sediaan gel. Ya. Jadi materinya sudah diunduh? Sudah, Bu. Sebelum ini saya mau bertanya dulu, sudah absen semua? Sudah, Bu. Ya, harus absen dulu ya karena saya memberi waktu hanya 15 menit semenjak perkuliahan dimulai. Jadi jangan lupa absen ya. Oke. Jadi kan kalian sudah apalagi namanya membaca. Tadi malam sudah dibaca? Sudah. Materinya? Ya. Untuk merefleksi kalian, minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Krim. Ada yang boleh bantu saya? Kira-kira krim itu definisinya apa? Coba siapa ya? Sri lagi deh. Boleh? Boleh, ya, Bu. Ya. Baik, jadi krim adalah sediaan semi padat berupa emulsi yang mengandung bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Tipe krim juga ada 2, yaitu tipe krim air dalam minyak dan juga minyak dalam air. Oke, silakan duduk. Very nice ya, bagus sekali. Jadi sudah dikatakan oleh Sri tadi mengatakan, krim itu sediaan yang mengandung beberapa bahan obat. Terdiri dari 2 tipe, dia termasuk dalam sediaan emulsi. Tipenya air dalam minyak dan minyak dalam air. Oke, berarti saya percaya deh kalian pasti sebelumnya sudah membaca materi yang minggu lalu yang saya bawakan ya. Jadi saya yakin kalian sudah mengunduh materi yang saya berikan ya di LMS sudah. Jadi otomatis kalian sudah baca-baca ya, gel itu seperti apa. Jadi sebelum saya jauh menjelaskan mengenai gel itu sendiri, saya mau tahu dong, kira-kira menurut kalian itu sediaan gel itu apa? Atau pernah dong lihat sediaan gel kan? Saya yakin yang laki-laki senang pakai sediaan gel. Sekarang kan lagi booming-boomingnya pakai skincare. Kemudian nanti yang cewek-ceweknya pasti pagi-pagi mau ke kampus atau sudah mandi, nanti skincarean. Pasti ada bentuknya yang bentuk sediaan gel. Mungkin ada ya yang bentuk sediaan gel, walaupun mungkin banyak jenisnya ya. Mungkin ada sediaan lotion atau sediaan krim. Saya mau dong satu orang sediaan gel. Nanda deh boleh? Baik, jadi menurut saya
Sediaan gel adalah sediaan semi padat yang warnanya jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif di dalamnya, di mana dibuat dari partikel anorganik yang kecil dan molekul organik yang besar. Oke, nice. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, selanjutnya saya ingin lagi deh satu orang menjelaskan supaya lebih hidup lagi. Siapa tahu mungkin siang-siang ini ada yang ngantuk, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Jadi di luar lagi cerah, jadi saya ingin tidak ada yang ngantuk dalam kelas, ya, apalagi materi yang saya bawakan lumayan menarik ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menunjuk salah seorang dari kalian untuk menjelaskan apa itu sediaan gel menurut kamu, selain yang dijelaskan oleh temanmu Nanda tadi. Satu orang ya, saya tunjuk ya. Siapa? Mila Karmila deh, boleh? Baik, langsung saja. Jadi menurut saya, gel merupakan campuran koloid antara dua fase yang berbeda, yaitu fase cair dan fase padat, dan serta sediaan ini diperuntukkan untuk penggunaan pada kulit bagian luar. Terima kasih. Oke, nice, bagus sekali ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menurut literatur, jadi gel itu dikatakan sering juga disebut jelly. Jadi gel itu pernah makan jelly? Pernah. Jadi banyak sekali merek-merek ya untuk sediaan, apalagi yang biasa anak-anak paling senang makan ini ya, sediaan yang berbentuk jelly. Karena bentuknya menarik, karena dia sediaannya seperti dijelaskan sama temannya tadi, dia transparan warnanya ya. Jadi dikatakan jelly merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan ya. Jadi kalau gel itu sediaannya lebih banyak kandungan airnya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, itu kalau menurut formularium nasional, gel itu sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil atau bentuk yang kecil, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jadi semuanya bahan aktifnya itu atau bahan tambahnya, semua dari komposisi formulasinya itu diserap oleh cairan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini, oke, saya perbaiki dulu ya supaya kelihatan. Nah, setiap sediaan itu pasti ada keuntungan dan ada kerugiannya. Ya, keuntungannya dikatakan di sini, efek pendingin pada kulit saat digunakan. Dingin ya kalau digunakan sediaan gel karena komposisinya lebih banyak berupa larutan atau cairan. Kemudian penampilan sediaan yang jernih dan elegan, cantik bentuknya ya, warnanya. Pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang. Dia elastis, daya lekatnya yang tinggi sehingga tidak menyumbat pori. Kemudian mudah dicuci oleh air dan pelepasan obatnya yang baik. Dia mudah dicuci air karena dia lebih banyak kandungan cairannya, betul sekali. Nah, dalam setiap sediaan itu pasti ada keuntungan dan pasti ada kerugiannya. Semua sediaan farmasi itu pasti ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kita lihat kerugiannya. Untuk hidrogel menggunakan zat aktif yang larut di air sehingga diperlukan peningkat kelarutan seperti surfaktan. Dia membutuhkan surfaktan untuk hidrogel. Kemudian penggunaan emolien golongan ester harus diminimalkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Jadi dia kalau penggunaan emolien dia harus apalagi golongan ester dia harus diminimalkan supaya tercapai apalagi yang kita inginkan. Gel itu dia warnanya berwarna jernih. Oke. Kemudian terkena selanjutnya untuk hidroalkoholik, gel kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih. Jadi kalau terlalu banyak kandungan alkoholnya bisa menyebabkan perih di kulit. Penggunaannya secara topikal. Ya. Kemudian apabila terkena pemaparan sinar matahari, alkohol akan menguap dan cepat sehingga meninggalkan film yang berpori-pori atau pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktifnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan keuntungannya itu gel itu apa.
Kemudian kerugiannya gel itu apa? Jadi sudah jelas ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini komponen gel. Jadi komponen gel atau gelling agent atau pembawa gel, ya. Itu ada polimer atau gel organik, kemudian ada polietilen atau gelling oil, kemudian ada koloid pada terdispersi, surfaktan, wax, polivinil alkohol, dan klais atau gel anorganik. Ya, boleh ya sambil dicatat-catat ya. Nah, di sini tadi itu untuk komponen gelling agentnya. Sekarang bahan tambahannya. Bahan tambahannya itu bisa ada berupa pengawet. Nah, ini beberapa contoh pengawet yang biasa digunakan dengan gelling agent itu, misalnya itu ada teragakan dengan NaCMC atau natrium metil selulosa. Kemudian penambahan bahan higroskopis, contohnya gliserol, propilen glikol, dan sorbitol. Kemudian ada chelating agent, itu contohnya EDTA, ya. Nah, ini kalau formula standar. Jadi kalau untuk gel sendiri itu berbeda kalau seperti sediaan emulsi atau suspensi yang lumayan banyak dia punya komposisi bahannya. Kalau dia sediaan gel itu hanya ada zat aktif, basis gel, kemudian zat tambahan. Zat aktifnya apa? Kemudian basis gelnya sudah ada, kemudian apalagi namanya sudah ada ya basis gelnya, kemudian tinggal zat tambahan. Zat tambahannya itu bisa berupa seperti pengawetnya, zat pengawet atau biasa ditambahkan antioksidan di dalamnya ya. Nah, ini prosedur atau cara pembuatan gel secara umum ya. Ini menurut bukunya Lahman ya dari pustaka. Jadi dikatakan timbang sejumlah gelling agent sesuai yang dibutuhkan. Gelling agent kemudian dikembangkan sesuai dengan caranya masing-masing. Timbang zat aktif dan zat tambahan lainnya. Tambahkan gelling agent yang telah dikembangkan ke dalam campuran tersebut. Atau sebaliknya sambil terus-menerus diaduk hingga homogen. Tapi jangan terlalu kuat ya. Dalam pengaduknya jangan terlalu kuat sehingga dapat menyerap udara dan menyebabkan timbulnya gelembung udara dalam sediaan yang nantinya dapat mempengaruhi pH sediaan. Jadi dia pengadukannya mesti pelan-pelan. Jadi sebelum gel itu dibuat, jadi dia pembuatannya dia sedikit unik karena dia harus dikembangkan dulu gelnya. Basis gelnya itu dikembangkan dulu di tempat yang lain. Setelah dia basis gelnya mengembang, kemudian akan dicampurkan zat tambahan yang lainnya, kemudian diaduk secara perlahan-lahan. Ya, jangan cepat-cepat karena akan menimbulkan gelembung kalau terlalu cepat dan itu akan mempengaruhi pH sediaan. Kemudian gel yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam alat pengisi, kemudian dimasukkan ke dalam tube. Tahu ya tube? Tahu? Tahu dong. Anak farmasi masa enggak tahu tube kayak bagaimana? Tahu kan? Tahu. Iya, tahu dong. Kemudian ujung tubenya ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, diberikan brosur dan etiket. Etiketnya warna biru. Untuk penggunaan? Luar. Penggunaan luar. Wow, pintar sekali ya. Nice. Oke, saya perbaiki dulu slide-nya ya. Ya, evaluasinya. Jadi evaluasi untuk sediaan gel itu ada secara fisik dan kimia, kemudian secara biologi. Evaluasi secara fisik kimia ada pengukuran viskositas. Siapa yang boleh bantu saya deh untuk pengukuran viskositas, caranya bagaimana? Boleh unjuk jari? Oke, Putri Tamala. Baik, pengukuran viskositas itu menggunakan viskometer yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu kekentalan saat cair. Oke, nice, bagus. Silakan duduk kembali. Jadi viskositas itu untuk mengukur kekentalan sediaan. Karena dia tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental, ya. Kemudian selanjutnya itu ada pengujian organoleptis. Organoleptis boleh deh bantu saya Nur Hasanah. Baik, pengujian organoleptis dapat dilihat dari bentuk, warna, rasa, dan bau. Terima kasih. Ya, jadi sediaannya dilihat bentuknya bagaimana,
warnanya seperti apa, aromanya seperti apa. Apakah selama pengujian ada perubahan? Apabila terjadi perubahan selama penyimpanan, maka dia sudah tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya pengukuran pH. Coba Mahishura Salsabila boleh bantu saya? Oke, silakan. Baik, pengukuran pH itu dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Dengan cara menyalakan alat pH meter, kemudian alat itu dicelup ke dalam formula gel. Kemudian nampak pada layar pH meter apakah pH gel itu sesuai dengan pH kulit. Terima kasih. Oke. Sekarang pH kulit berapa? 4,5 sampai 6,5. Nice, betul sekali. Sekarang saya mau lagi dibantu uji daya sebar. Oke, Rosfani boleh? Baik, uji daya sebar dilakukan dengan cara sediaan gel ditimbang terlebih dahulu, kemudian diletakkan pada objek gelas, lalu ditindisi menggunakan degelas. Selanjutnya diukur berapa diameter daya sebar dari sediaan gel tersebut. Diameter dari sediaan gel yang baik adalah 6-7 cm. Terima kasih. Oke, nice. Bagus sekali ya. Saya suka jawabannya. Jadi, terakhir, uji homogenitas. Saya boleh dibantu dong untuk terakhir kalinya saja. Kayaknya dari tadi dosennya bertanya terus. Oke, silakan. Hijrah, boleh dibantu untuk pertanyaan terakhir. Untuk pada evaluasi fisik dan kimia. Baik, jadi uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang dibuat itu homogen atau tidak, dengan cara mengoleskan sediaan gel pada sekeping kaca secara merata kemudian diamati, di mana sediaan gel ini dikatakan baik apabila sudah tidak ada lagi partikel atau molekul-molekul kecil yang teramati pada sediaan yang telah dibuat. Terima kasih. Oke, nice. Jawabannya benar semua dan bagus sekali, saya suka ya. Jadi apalagi namanya apa yang saya tanyakan, jadi kalian sudah paham semuanya. Jadi seharusnya memang kalian harus paham karena kalian kan pengujiannya di lab kan, kalau berpraktek ya di praktikum di laboratorium. Nah, selain evaluasi fisik dan kimia, harus ada juga namanya evaluasi biologi. Oke, selanjutnya yaitu uji daya hambat itu karena sebagian besar komponen bahannya itu sediaan gel itu berupa air, makanya dia gampang ditumbuhi oleh jamur maupun bakteri. Umpamanya kita mau buat sediaan gel yang ditaruh di permukaan kulit, berarti otomatis kita cobanya ke Staphylococcus ya, itu ya. Jadi seperti itu proses pembuatan gel sampai proses evaluasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu penelitian yang saya lakukan, kemudian saya telah menerbitkan di salah satu jurnal atau artikel ilmiah di Jurnal Kesehatan Luhur Raya dengan judul Formulasi Gel Anti Jerawat dari Ekstrak Daun Jambu Mete dengan variasi konsentrasi HPFC sebagai gelling air. Jadi tugasnya nanti kita akan mereview lagi. Jadi nanti jurnal ini review pada pertemuan ke-15. Jadi saya ingin kalian membaca jurnal ini kemudian mereview isi jurnal saya. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya anggap selesai. Jadi tugasnya itu kalian harus mencari jurnal saya tadi, kemudian Anda review, kemudian nanti akan Anda kumpulkan ya pada saat pertemuan ke-15. Nanti jangan lupa di LMS ada kuis, tolong diisi. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.